Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Mas Roni, bolehkah saya menitipkan sesuatu kepada orang tua saya yang juga tinggal di kota? Tentu saja boleh. Tapi kenapa Mas Dani tidak ikut saya pulang ke kota? Dani tersenyum kecil menanggapi pertanyaan Roni. Saya masih ada urusan di desa terkutuk itu. Apa tidak berbahaya kembali lagi ke desa itu? Memang berbahaya, tapi insya Allah saya akan baik-baik saja. Saya dan Barandu punya misi menghancurkan desa sesat itu untuk memutus terjadinya penumbalan pria. Mereka juga kanibal, memakan tumbal mereka yang telah digorok lehernya. Keenam pria yang lolos menjadi tumbal bergidik mendengar perkataan Dani. Untung kita selamat, tapi kasihan juga keempat pria yang dimakan makhluk menyeramkan berwarna hijau itu. Tukas salah satu pria. Benar sekali, keluarga mereka pasti cemas mencari keberadaan mereka yang tidak pulang-pulang. Padahal mereka sudah tidak bernyawa dan tidak ada lagi jasad mereka. Keluarga kita pasti juga menunggu kedatangan kita dengan cemas. Aku ingin segera pulang dan berkumpul dengan mereka, ucap pria bernama Roni. Iya, besok pagi kita bisa pulang. Benar kan, Mbah? Iya, besok kalian bisa pulang. Mereka tidak akan mengejar kalian. Sebenarnya pun di saat bulan purnama seperti ini, mereka tidak menumbalkan pria biasa. Mereka menumbalkan pria berdarah manis untuk kekuatan dan keawetan muda. Tapi jika pria berdarah manis tidak ada, mereka bisa menumbalkan pria biasa sejumlah 10 orang. Tukas Randu. Sebenarnya yang mereka incar adalah saya, karena saya pria berdarah manis. Benar, mereka mengirim banyak jin dan setan kemari untuk menculik Dani dan dijadikan tumbal di malam ini. Timpal Randu. Bapak menghadapi jumlah mereka yang banyak. Untung ada orang yang Bapak bilang memakai pakaian serba putih. Siapa orang itu, Pak? Tanya Darmi. Orang itu memakai penutup wajah, Mbok. Tukas Dani. Bapak merasa mengenal orang itu, Bu. Mungkinkah dia? Mungkin siapa, Pak? Tanya Darmi penasaran. Tidak, Bu. Bapak tidak yakin. Lupakan saja. Randu menggelengkan kepala. Malam ini akan menjadi malam yang panjang untuk kita semua. Rumah ini sudah saya pagari, tapi mereka masih menunggu di sekitar tempat ini. Tapi di dalam rumah, aman kan, Mbah? Insya Allah aman, asal tidak ada yang keluar dari pagar gaib yang saya buat. Kalau mau ke kamar mandi bagaimana, Mbah? Tidak masalah, kalian bisa ke kamar mandi. Tapi karena di sana tempatnya terbuka, mungkin akan ada banyak penampakan, tapi mereka tidak akan bisa menyentuh ataupun menyakiti kita selama berada dalam pagar gaib yang saya buat. Baik, Mbah. Sekarang kalian bisa istirahat. Tapi ingat, pikiran kalian tidak boleh kosong. Kalian harus banyak-banyak berdoa, walaupun kalian aman berada di dalam rumah saya. Pesan Randu. Randu lalu beranjak dari duduknya dan masuk ke dalam kamar. Iya, Mbah, kami mengerti. Kalian bisa beristirahat di dalam kamar itu. Tunjuk Darmi pada salah satu kamar. Mereka semua mengangguk dan masuk ke dalam kamar, kecuali Dani. Kamu tidak tidur, Le? Tanya Darmi. Dani menggeleng. Saya belum ngantuk, Mbak. Kamu mau tetap di sini? Dani mengangguk. Ya sudah, ingat pesan suami saya. Jangan melamun. Yang mereka incar sebenarnya adalah kamu. Jangan terpengaruhi. Jika ada yang memanggil-manggil dalam rupa apapun, mereka berusaha memperdaya kita semua. Baik, Mbok. Darmi lalu pergi meninggalkan Dani. Dani duduk di kursi yang berada di ruang tamu Darmi. Pria itu mulai membaca surah-surah yang ia hafal sambil memejamkan mata. Lambat laun, mata Dani terasa berat. Ia pun tertidur. Dani terbangun ketika perutnya terasa melilit.
Ia beranjak dari kursi dan pergi ke belakang. Begitu membuka pintu, dinginnya angin malam menyambut Dani. Tidak ada banyak penampakan makhluk halus di sekitar rumah seperti perkataan Randu. Dani lalu berlari ke toilet untuk membuang hajat. Ketika Dani keluar dari toilet, terdengar seseorang memanggil-manggil namanya. Dani mencari di mana suara itu berasal dengan menyapu pandangan ke sekeliling. Di bawah sinar bulan, terlihat jelas dua orang yang sangat Dani rindukan saat ini. Dani, anakku, kemarilah nak. Kamu sudah lama pergi meninggalkan ibu dan abah. Kemarilah, kami rindu kepadamu. Ibunya bicara dengan berlinangan air mata. Kemarilah nak, ikut pulang bersama kami. Abah melambaikan tangannya kepada Dani. Abah, ibu, ucap Dani dengan suara serak. Kemarilah nak. Kedua orang itu melambaikan tangan kepada Dani. Dani yang sudah lama tidak bertemu kedua orang tuanya melangkah menuju mereka. Namun Dani segera tersadar jika mereka berdua bukan Abah dan juga ibunya. Ia kembali melangkah mundur. Kalian bukan Abah dan ibuku. Tidak mungkin mereka ada di sini. Kami benar orang tuamu, Dani. Kenapa kamu tidak percaya kepada kami? Bukan. Kalian bukan orang tuaku. Pergi dari sini, teriak Dani. Kenapa kamu bicara seperti itu kepada ibu dan abahmu, nak? Apa kamu tidak menganggap kami sebagai orang tuamu? Orang tuaku ada di rumah. Kalian hanya ingin menipuku. Pergi. Aku tidak akan terpedaya dengan tipu muslihat kalian. Kedua orang tua palsu Dani tertawa. Jadi kamu tidak percaya? Baiklah, akan kami tunjukkan siapa kami sebenarnya. Kedua orang tua Dani berubah menjadi dua sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Satu makhluk memiliki bentuk wajah tak lazim, di mana mata dan hidung yang tidak terletak pada tempat yang semestinya. Dan yang satu lagi, sosok perempuan dengan rambut panjang, dan dari tubuhnya merembes banyak darah. Gaun yang dipakai sosok perempuan itu berwarna merah, semerah darah. Mereka marah dan berusaha mendekati Dani dan menggapai Dani. Namun mereka tidak bisa melakukannya. Setiap kali mereka berusaha menggapai Dani, mereka selalu terpelanting ke belakang. Terdapat sesuatu tidak kasat mata yang membatasi mereka. Tanpa pikir panjang, Dani lalu masuk ke dalam rumah dengan napas yang memburu pergi ke ruang tamu dan merebahkan tubuhnya ke atas kursi. Memejamkan mata dan mulai tertidur. Salah seorang pria dari keenam pria yang berhasil selamat keluar dari desa Kembang Rejo membolak-balikkan tubuhnya. Dia tidak bisa tidur. Pria itu selalu duduk dan memperhatikan kelima pria yang juga selamat keluar dari desa Kembang Rejo. Pikirannya menerawang jauh. Ia bekerja jauh dari keluarga demi menafkahi anak dan istrinya. Namun ia malah terjerat wanita lain saat merantau dan jauh dari keluarganya. Ia malah menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita cantik, penjual makanan di dekat ia bekerja. Pria itu terpikat dengan wajah ayu dan kemolekan tubuh wanita yang baru dikenalnya. Hingga pada akhirnya, berujung ia dibawa ke desa Kembang Rejo untuk dijadikan tumbal penghuni desa itu. Pria itu sangat menyesali perbuatannya dan sikapnya yang telah mengkhianati istrinya. Pasti istrinya saat ini menanti kabarnya dengan cemas. Ya Allah, maafkan hambamu ini. Ruri, memaafkanlah abang yang tidak setia ini. Pria itu mengacak rambutnya. Air matanya berlinang. Ia benar-benar sangat menyesali perbuatannya. Mas Danu. Terdengar suara perempuan yang sangat ia kenali, yaitu Ruri, istrinya. Bekas pria itu bangun dari tempat tidur lesehan yang sudah disiapkan Mbok Darmi. Ruri. Pria bernama Danu itu berjalan keluar kamar. Ada seorang pria lain yang kebetulan terbangun. Gegas pria itu mengikuti pria bernama Danu. Mas, mau kemana? Ada istriku. Dia memanggil-manggil namaku. Aku akan menemuinya. Sudah sangat lama aku tidak bertemu dengannya. Dan juga putri kecilku. Danu melewati Dani yang sedang tertidur di kursi. Ia lalu membuka pintu. Lihat, di sana istri dan putriku. Danu menunjuk ke pohon jati kepada pria itu. Pria itu mengerutkan kening.
Pasalnya ia hanya melihat deretan pohon jati di sana dan tidak ada seorang pun di sana. Pria bernama Danu melangkahkan kaki keluar teras, namun dicegah pria yang satunya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ayo kembali masuk. Pria itu kembali menarik Danu supaya kembali masuk ke dalam rumah. Lepaskan. Jangan menghalangiku untuk menemui istri dan anakku. Danu memberontak dan melepaskan diri dari pria itu. Mendengar keributan, seisi rumah terbangun dan melihat keluar. Apa yang terjadi? Tanya Randu. Dia yang menghalangiku untuk menemui istri dan juga putriku, Mbah. Menunjuk ke pria yang bersamanya berada di teras. Tidak ada siapapun di sana. Ada istri dan anakku di sana, bantah Danu. Benar apa yang dikatakan. Tidak ada siapapun di sana, ucap Randu. Ada, Mbah. Itu mereka. Ada di bawah pohon jati. Danu menunjuk salah satu pohon jati yang ada di depan Randu. Apa kalian melihatnya? Tanya Randu kepada yang lainnya. Semua menggelengkan kepala. Tapi aku tidak berbohong, Mbah. Mereka ada di sana, tunjuk Danu. Yang lainnya saling melempar pandak, lalu mengendikkan bahu. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali kamu. Akan aku tunjukkan kepadamu siapa mereka itu. Randu menempelkan tangannya ke jidat Danu. Lihatlah sekali lagi. Apa kamu masih berpikir mereka adalah istri dan juga putrimu? Tukas Randu. Astagfirullah. Danu mundur ke belakang. Ia terkejut. Istri dan putrinya yang ia lihat tadi kini berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Sosok perempuan dengan rambut panjang dan mulut sobek menampakkan giginya yang tidak beraturan. Ia menggandeng seorang anak kecil tanpa wajah. Mereka melambai-lambaikan tangan mereka kepada Danu. Masih yakin itu istri dan putrimu? Tanya Darmi. Iya, mereka hantu. Untung saja Mbak Randu menunjukkan siapa mereka yang sebenarnya kepadaku. Aku sudah bilang, tidak ada siapapun di sana. Karena aku tidak melihat ada orang di luar sana. Ucap pria yang menghalangi Danu keluar rumah. Dan lagi, mana ada keluarga dari kita yang tahu keberadaan kita di sini? Timpal yang lain. Ya wis, yang penting kalian semua tidak kenapa-napa. Sekarang masuk ke dalam rumah. Dan jangan ada yang terpedaya tipu muslihat mereka lagi. Randu menengahi pembicaraan. Mereka semua masuk ke dalam rumah. Dan tidak ada yang bisa tidur setelah itu. Mereka takut akan adanya gangguan yang membuat mereka keluar dari rumah dan melewati pagar gaib yang Randu buat. Mereka memilih berzikir dan membaca surah-surah pendek yang mereka hafal. Suara para burung-burung gagak di sekitar rumah Randu terdengar lebih dari 1 ekor. Dan dia mengintip lalu jendela kayu yang ada di sana. Dia membuka sedikit jendela itu. Banyak burung gagak bertengger di pohon jati yang terdapat di depan rumah Randu. Jumlah mereka pun banyak, seperti yang pernah Dani lihat sebelum-belumnya. Mereka seperti sedang menunggui sesuatu. Mereka terus membaca doa dan surah-surah yang mereka hafal. Hingga pagi hari tidak ada gangguan yang berarti. Pagi hari, keenam pria itu pergi meninggalkan rumah Randu dan Darmi. Sebelumnya mereka pergi dan menitipkan surat untuk kedua orang tuanya kepada pria yang bernama Roni, yang berada satu kota dengannya. Setelah kepergian keenam pria itu, Dani mendekati Darmi dan Randu. Mbah, Bo, ada yang ingin saya ceritakan kepada kalian. Apa, Le? Katakan saja, tukas Darmi. Semalam saya bermimpi didatangi sosok perempuan dengan tubuh dirantai. Jangan-jangan itu Nila, Pak. Darmi mengguncang bau Randu. Sabar, Bu. Kita dengarkan dulu penjelasan Dani. Randu mengangkat tangannya kepada Darmi. Lanjutkan bicaramu, Le, pinta Randu. Perempuan itu mendatangi saya dan minta tolong supaya dibebaskan. Apa benar itu Nila, putri dari Mbok Randu dan Mbok Darmi? Gumam Dani. Apa di dalam mimpimu perempuan itu terlihat dengan jelas? Tanya Darmi. Iya, Mbok. Dia seorang perempuan cantik, as gadis desa. Tunggu sebentar, Le. Darmi beranjak pergi ke kamar. Tak lama kemudian ia keluar dengan membawa sesuatu di tangannya. Apa perempuan yang meminta tolong kepadamu adalah perempuan ini?
Darmi menunjukkan foto yang ia bawa kepada Dani. Ah iya, ini perempuan yang ada dalam mimpi saya. Benar, ini Nila, Leh. Apa saja yang Nila katakan dalam mimpimu? Dia minta tolong dibebaskan. Lalu Nila mengajak saya ke suatu tempat di mana banyak pria. Beberapa perempuan dan juga beberapa anak kecil yang juga dirantai seperti Nila. Mereka terlihat sangat menderita. Banyak luka lebam di tubuh mereka. Dan mereka dipaksa melayani makhluk-makhluk yang menyeramkan. Mereka seperti diperbudak. Makhluk-makhluk menyeramkan itu. Lalu, apa yang terjadi? Tanya Darmi yang sangat antusias. Lalu Nila mengajak saya ke sebuah ruangan yang sangat mewah. Di ruangan itu terdapat satu singgasana yang sangat bagus, dengan batu permata menghiasinya. Setelah itu, Nila mengajak saya pergi ke sebuah kamar. Dia menunjukkan sebuah kotak kepada saya. Saya mendekati kotak itu untuk membukanya. Namun sayang, kotaknya terkunci. Dani menjeda ucapannya. Tak lama kemudian ia bicara lagi. Nila mengatakan di sana sebagian dari jiwa perempuan-perempuan jahat itu disimpan. Makanya dari itu ketika mereka berubah menjadi tua, mereka bisa kembali menjadi muda karena energi dari jiwa itu. Namun ada sebagian yang kehabisan energi, sehingga mereka tidak bisa kembali menjadi muda dan harus mencari pria berdarah manis untuk dijadikan tumbal. Menurut Nila, kita harus menghancurkan kotak berisi energi mereka. Setelah kotak berisi energi mereka hancur, Nila dan yang lainnya bisa bebas. Namun yang sangat sulit, karena kita harus mengambil cincin yang menyimpan kekuatan mereka semua, dan cincin itu dijaga sangat ketat. Cincin itu dikunci untuk membuka kotak. Berarti cincin yang kamu katakan itu, Dani, dan kita belum mengambilnya. Seandainya saja waktu itu aku tidak ketahuan Bibi Sumiyah, kita akan sangat mudah mengalahkan mereka. Sesal Dani. Tidak apa-apa, Leh. Kamu dan Barandu pasti bisa segera mendapatkan cincin mereka. Timpal Darmi. Semoga saja, Mbok. Kita harus memikirkan strategi untuk mendapatkan cincin itu. Semalam kita memang tidak bisa mendapatkannya. Tapi kali ini kita harus bisa mendapatkannya. Ucap Dani berapi-api. Karena penjagaan yang ketat, kita tidak bisa sembarangan bertindak. Kita harus lebih berhati-hati daripada semalam. Tukas Randu. Iya, Mbah. Saya mengerti. Yang jadi pertanyaan, kenapa ada perempuan dan anak kecil juga yang jadi korban? Bukankah mereka yang dirantai adalah tumbal-tumbal mereka? Perempuan yang ditumbalkan biasanya karena dia berusaha melindungi pria yang akan dijadikan tumbal. Daripada perempuan itu mengganggu mereka, akhirnya menumbalkannya juga. Sedangkan anak-anak yang ditumbalkan itu entah karena apa. Tapi selama ini yang kami tahu, tidak ada anak-anak yang jadi tumbal. Tapi entahlah, Desa Kembang Rejo menyimpan banyak istri. Tukas Darmi. Kapan saat yang tepat untuk kita bisa mencuri cincin mereka? Tanya Dani. Sebaiknya lusa. Kalau hari ini kita masih kelelahan, Leh. Lagi pula mereka semua kembali berubah menjadi perempuan tua karena tidak mendapatkan pria untuk dijadikan tumbal. Mereka saat ini cukup lemah, ujar Randu. Karena mereka lemah, kenapa tidak hari ini saja kita pergi mencuri cincin itu, Mbah? Mereka yang sebenarnya sudah tua yang lemah, sedangkan ada sebagian dari mereka yang usianya belum tua seperti Bella contohnya. Mereka yang masih muda yang melindungi cincin itu. Timpal Darmi. Besok lusa apa tidak dijaga juga cincin itu? Tanya Dani. Pasti selalu jaga, tapi pasti ada saat di mana penjagaan longgar. Pada saat itulah kita bisa mencuri cincin itu dan menghancurkan energi perempuan-perempuan sesat itu. Malam harinya, Dani dan Randu bisa sedikit bersantai. Mbak Randu dan Mbok Darmi kenapa bisa datang ke Desa Kembang Rejo yang jelas-jelas sangat terpencil? Tanya Dani di tengah pembicaraan malam itu. Kami terusir dari kakak laki-laki saya setelah ibu dan bapak saya meninggal.
Warisan yang diberikan kepada saya direbut oleh kakak saya. Dia menipu dengan meminta tanda tanganku untuk keperluan pengalihan warisan. Surat yang saya tanda tangani adalah surat pelimpahan warisan bagian saya kepada kakak. Sejak itu kami diusir dari rumah. Tanah pun tidak punya. Jadi terpaksa Mbak dan Mbok beserta Nila pergi ke desa Kembang Rejo. Jelas Randu. Waktu itu masih ada pria di desa Kembang Rejo. Namun memang jumlahnya sangat sedikit. Yang Mbok ingat waktu itu, ada seorang pria yang dicor di dekat gapura, hingga orang mengira itu adalah patung. Pria itu dijadikan peringatan kepada mereka. Pria yang berani mendua. Waktu itu hanya Mbok saja yang melihat kejadian itu. Seorang pria yang masih hidup dicor dijadikan patung hidup-hidup. Ada beberapa perempuan yang memegangi pria itu, dan satu orang memasukkan semen ke dalam mulutnya. Karena pria itu memberontak, akhirnya digorok lehernya supaya diam. Kenapa tidak ada pria lain yang menolong, Mbok? Dani mengepalkan tangan, geram mendengar penjelasan Mbok Darmi. Kebetulan hanya ada satu pria yang berada di desa. Pria yang lain sedang pergi keluar desa. Malang sekali nasib pria itu, Mbok. Apa pria itu berselingkuh? Tanya Dani lagi. Mbok tidak tahu pasti apa sebabnya. Tapi ada seorang perempuan yang sangat marah pada pria itu. Walaupun si pria sudah tidak bernyawa, perempuan itu terus memakinya dan memukul-mukul tubuh si pria yang sudah menjadi patung. Dalam kemarahannya, perempuan itu mengatakan, "Dasar pengkhianat, kan aku buat babat habis kau pria di muka bumi ini." Jahat sekali, tukas Dani. Ya begitulah, persatuan perempuan-perempuan desa Kembang Rejo sangat kuat. Mereka bersama-sama membunuh, hanguskan pria yang tersisa di sana. Cincin itu hanya bisa diambil oleh pria berdarah manis, Leh. Orang biasa tidak bisa mengambilnya. Maka dari itu, hanya kamu harapan kami untuk menghancurkan mereka dan juga membebaskan tumbal-tumbal yang jadi budak iblis. Timpal Randu. Insya Allah dengan dibantu Mbak Randu, saya bisa mengambil cincin itu. Tapi kenapa Mbak yakin hanya saya yang bisa mengambil cincin itu? Nila datang dalam mimpimu dan meminta tolong supaya dia dan yang lainnya dibebaskan. Dia memberitahukan kepadamu cara menghancurkan mereka. Berarti memang hanya kamu yang bisa mengambil cincin itu, tukas Darmi. Selama ini kami tidak pernah bermimpi seperti kamu. Nila mendatangi kami dalam mimpi hanya menangis. Apa hantu perempuan yang sering mendatangiku adalah Nila? Dia sering datang untuk meminta tolong, dan dia juga akan membantuku menghancurkan desa itu. Tapi aku takut duluan melihat wujudnya waktu itu, jelas Dani. Assalamualaikum, Bu. Kami pergi dulu. Doakan kami berhasil menghancurkan desa terkutuk itu dan membebaskan Nila dan orang-orang yang sudah menjadi tumbal lainnya. Waalaikumsalam. Bapak dan Dani hati-hati. Semoga kalian bisa menghancurkan desa Kembang Rejo beserta penghuninya yang sesat. Amin. Kami pergi, Mbok. Darmi mengangguk. Dalam hati wanita tua itu selalu mendoa keberhasilan dan keselamatan suaminya dan juga Dani. Dani dan Randu menggunakan penutup wajah supaya tidak ada yang bisa mengenali mereka. Keadaan desa Kembang Rejo lebih sepi dari biasanya. Rumah-rumah yang terbuka dan terlihat lenggang. Kemana semua perempuan desa ini, Mbah? Mbah juga tidak tahu, Leh. Ayo, Mbah, kita berkeliling, ajak Dani. Randu pun menyetujuinya. Mereka berkeliling desa itu. Kedua pria itu terkejut ketika mendapati banyak bulu-bulu burung berwarna hitam berhamburan di sekitar padang lapang, di mana kemarin mereka membebaskan 10 pria yang akan dijadikan tumbal. Sepertinya ini bulu burung gagak, Leh.
Apa yang terjadi sampai banyak burung berhamburan di sini? Dan di mana perempuan-perempuan desa ini? Dani mengambil satu bulu burung berwarna hitam itu. Diperhatikan baik-baik bulu itu. Ia mengerenyit melihat bulu burung itu. Terdapat bercak kemerahan di bulu itu. Bukan hanya satu, tapi ada beberapa. Mbak, sepertinya ada banyak burung gagak yang terluka. Ada banyak bercak darah di bulu-bulu itu. Tunjuk Dani. Randu berjalan mendekati tempat yang Dani tunjuk. Ia mengambil salah satu bulu burung gagak yang berserakan di tanah. Benar, Le. Ada apa ini? Kita langsung ke tempat pemujaan saja, bagaimana, Mbah? Iya, ayo. Mereka kembali berjalan. Tujuan mereka adalah tempat pemujaan. Tak butuh waktu lama untuk sampai ke tempat pemujaan. Pemandangan yang sangat menjijikan dan mengejutkan disuguhkan begitu sampai di tempat pemujaan. Di wajah dan mulut mereka terdapat darah yang sudah mengering. Lebih mengejutkan lagi, ada beberapa wanita tua yang sedang asik menyantap burung mentah. Ya, burung mentah, dan pasti itu burung gagak. Masih tersisa sedikit bulu burung yang menempel di sana. Melihat semua itu, perut Dani dan Randu seakan diaduk-aduk. Suatu hal yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin mereka memakan burung gagak yang hidup berdampingan dengan mereka hormati? Dani pernah 1 atau 2 kali melihat mereka memberi makan burung-burung gagak. Tapi kenapa sekarang mereka malah memakannya? Wush. Tiba-tiba angin kencang berhembus, seolah ada yang sedang melewati Dani dan Randu. Di depan perempuan-perempuan itu muncul pusaran angin yang akhirnya membentuk sosok buto ijo. Ia berdiri membelakangi ketua mereka, yang mungkin saat ini dia adalah Neni. Burung-burung gagak itu tidaklah cukup untuk mengisi energi kita. Kita butuh banyak pria untuk mengembalikan kalian menjadi muda lagi, ucap ketua. Tapi bagaimana kita bisa pergi, ketua, melihat sebagian dari kita lemah tak berdaya seperti ini? Justru itu, kita harus segera menumbalkan pria lagi. Ya, walaupun fisik kalian tidak akan langsung keseluruhannya kembali menjadi muda, tapi setidaknya kita sudah berusaha dan itu lebih baik. Kenapa kita tidak menangkap Dani saja, ketua? Pasti dia masih berada di rumah tua bangka itu, celetuk Sumia. Apa kamu tidak lihat bagaimana makhluk-makhluk yang kita kirim untuk membawa Dani kembali dan tidak membawa apapun? Jangankan Dani, pria biasa yang lolos jadi tumbal pun tidak bisa mereka bawa. Jadi kita harus mencari pria lagi untuk jadikan tumbal, ketua. Benar, dapatkan pria sebanyak mungkin untuk dijadikan tumbal. Tapi siapa yang akan menjaga kakak saya dan mereka yang kembali menjadi tua, ketua? Tanya Sumia. Ada aku dan juga peliharaanku. Kalian tidak perlu risau. Segeralah hari ini juga kalian pergi demi kelangsungan hidup dan keawetan mudaan kita semua. Baik, ketua. Semua perempuan yang muda dan sehat bangkit dari duduknya, lalu membungkuk kepada ketua mereka. Semua wanita yang sehat pergi meninggalkan tempat pemujaan. Tersisa ketua mereka dan juga perempuan-perempuan yang kembali menjadi tua. Perempuan-perempuan tua itu terlihat lemah dan kesakitan. Le, ini kesempatan kita mengambil cincin itu. Kamu tahu di mana cincin itu berada? Iya, saya tahu, Mbah. Ada di belakang ketua mereka dan buto ijo itu. Aku akan mengalihkan perhatian ketua mereka dan kamu bisa mengambil cincin itu. Tapi bagaimana dengan perempuan-perempuan tua itu, Mbah? Mereka tidak bisa melakukan apapun. Lihat saja keadaan mereka seperti itu, tunjuk Randu. Baiklah, Mbah. Dani membisikkan sesuatu ke telinga Randu. Yang dibisiki mengangguk-angguk. Cepatlah, Le. Baik, Mbah. Dani lalu meninggalkan Randu. Randu yang berada sendiri dekat pintu masuk tempat pemujaan, melangkahkan kakinya memasuki tempat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah hambamu ini dalam melawan wanita iblis itu, ucap Randu. Randu mengambil sesuatu dalam sakunya. Ia mengambilnya tadi sebelum memasuki tempat itu. Randu melempar batu yang dipegangnya ke beberapa cawang yang terletak di sudut.
Ketua dan semua perempuan itu terkejut. Sontak mereka menengok ke sumber suara. Hei, perempuan-perempuan terkutuk. Hari ini akan kubinasakan kalian semua. Gara-gara kalian aku kehilangan putriku. Teriak Randu nyalap. Dasar tua bangka, berani-beraninya kamu datang ke sini. Apa yang saya takutkan dari kalian? Lihat pengikutmu, semuanya lemah. Apa mereka bisa melawanku? Mereka semua tinggal menunggu ajal, dan pintu neraka akan terbuka lebar untuk kalian semua. Tutup mulutmu, kami masih akan hidup lebih lama lagi, ucap salah satu perempuan tua. Ia bicara dengan sisa-sisa tenaganya. Randu melihat ke sumber suara. Ia mengerutkan kening. Setelah itu ia tersenyum miring. Sarti, tinggal menunggu ajal saja masih bisa-bisanya bicara seperti itu. Sadar diri, harusnya kamu dan kalian semua bertobat. Siapa tahu Allah mengampuni dosa kalian semua. Jangan sebut nama Tuhanmu di hadapanku. Tuhanmu tidak adil kepadaku. Siang malam aku berdoa, tapi apa yang aku dapat? Pengkhianatan besar dari suamiku. Kamu ini benar-benar sesat. Setiap manusia pasti mendapat cobaan dari Tuhannya. Itu untuk menguji hambanya. Diamlah, kamu tua bangka, teriak ketua mereka. Aku akan diam jika sudah menghancurkan kalian semua dan desa terkutuk ini. Berani sekali bicaramu. Walaupun mereka tidak bisa melawanmu, tapi aku bisa dan sangat mampu membuatmu tidak berdaya. Akan aku patahkan tangan dan kakimu, tua bangka, ucap ketua dengan sombongnya. Kamu pikir aku takut menghadapi manusia laknat sepertimu? Jika mereka semua bisa melawanku pun, aku tidak takut melawan kalian semua. Aku hanya takut kepada Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei Tuan Baka, Tuhanmu tidak akan bisa menolongmu. Tidak ada yang bisa lolos jika dia sudah berada di tanganku. Sombong sekali kamu ini. Wajahmu pasti juga sudah tua seperti mereka semua. Randu memancing kemarahan ketua. Aku masih muda, tidak setua mereka. Akan aku buat kamu menutup mulutmu itu seumur hidup. Tampak kilatan kemarahan di dalam mata ketua. Ijo, tangkap pria tua bangka ini dan patah-patahkan tulangnya. Jangan kamu memakannya. Dia sudah tua, dagingnya pasti tidak enak. Ketua memerintah Buto Ijo untuk menangkap Randu. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.